Teman-teman yang pemelihara tolong ya bertanggung Iya. jawab gitu, dikit-dikit lah setidaknya. Jangan kebawa tren. Kalau kata media sosial, monyet itu lucu dan bisa disuruh, jangan percaya. Itu cuman kebutuhan konten Betul. gitu. Dari mulai adu jangkrik, adu ayam, adu domba, adu sapi karapan gitu ya. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa manusia itu di Indonesia ini sering memanfaatkan kekuasaannya dia sebagai manusia atau makhluk utama dan menganggap satwa-satwa baik domestik maupun liar itu sebagai satwa nomor sekian gitu, makhluk nomor sekian. Akhirnya penghargaan buat mereka nggak ada. Dalam konteks birokrasi nih misalnya, pemerintah kita oke, ada perlindungan, tapi juga ada peraturan yang mengizinkan satwa-satwa itu dipelihara sebagai hobi. Satu PR atau pekerjaan rumah buat teman-teman yang punya kepedulian untuk melestarikan satwa. Pemeliharaan monyet ketika udah gede mereka yang kewalahan karena Betul, mulai makin liar kan. Betul. Dan akhirnya dilepas sembarangan. Betul. Dan kita juga tahu ya kalau bayi monyet diambil, ibunya pasti mati. Gigit ibu monyet sambil menyusui bayinya. Iya. Ya Allah, itu Pernah kan lihat kelihatan. itu. Iya kan kasihan kalian, Iya. kelihatan banget bayi monyet itu sangat bergantung pada ibunya. Kita hidup di dunia yang semakin ramai, penuh suara dan juga penuh distraksi. Tapi ada suara yang semakin senyap, yakni suara alam, suara satwa liar yang kehilangan tempat tinggalnya dan juga ruang untuk hidup. Jika begini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita peduli, tapi apa yang harus kita lakukan sebelum semuanya terlambat. Halo kawan satwa, Gada Animalia, kembali bersama Shanas, hanya di Jubir Satwa. Keberadaan akan pentingnya satwa liar bukan hanya penting bagi mereka, tapi juga soal kita. Kesadaran akan pentingnya melindungi satwa liar bagi ekosistem seharusnya disadari oleh siapapun seluruh makhluk hidup. Di dalam dunia yang penuh informasi ini, pesan lingkungan tak hanya bisa sekedar disampaikan dengan fakta saja, tapi harus menggugah dan juga menggerakkan. Nah, untuk belajar itu semua, saat ini kita sudah bersama dengan dosen komunikasi lingkungan dan sekaligus peneliti di Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Universitas Padjadjaran. Halo Ibu Helina, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat halo ya Bu. juga Ini udah Mbak Sahnas. Ini udah sekian lama ya Bu kita Sekian ketemu. purnama. Sekian pertama kita ketemu setelah program dari Wildlife Journalism Ya, Competition betul, sebelumnya ya. betul. Oke, kawan satwa sebelum kita lanjutkan obrolan sama Bu Helina, Shanas mau ngasih tahu sedikit kalau misalnya di Jubir Satwa episode kali ini ada yang beda karena kali ini kita berkolaborasi dengan Divia TV Universitas Padjadjaran, salah satu televisi komunitas yang ada di Universitas Padjadjaran ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi mungkin akan ada yang sedikit berbeda di sini. Oke, mungkin langsung saja Ibu. Oke. Tadi Shanas sudah memaparkan sedikit ya Bu tentang masalah apa aja sih di satwa liar dan juga lingkungannya ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang satwa liar kan banyak banget ya Bu ya. Ada yang di laut, ada yang di hutan gitu ya Bu. Di udara ya terbang. Banyak banget. Nah, mungkin bagi orang-orang yang awam, mereka penasaran. Kita kan suruh kampanye kan untuk melindungi satwa ya Bu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Bu satwa untuk kita lindungi? Seberapa penting sih satwa bagi kehidupan? Mungkin dari kacamata Bu Helina bisa sedikit lebih menjelaskan. Oke, baik. Mungkin saya akan menjelaskannya dengan bahasa yang awam aja kali ya. Bahasa bayi kata orang mah gitu ya. Bukan akademis ya Bu. Nanti berat juga ya. Dan saya juga masih belajar. Gitu. Jadi kalau versi kami gitu ya, bicara soal satwa liar itu kan sebetulnya semua liar ya. Awalnya kan semua liar, tapi kemudian ketika manusia tercipta, dia membutuhkan banyak support system atau dukungan sistem. Dia perlu makan, dan ketika dia perlu makan, dia tahu bahwa dia perlu serat, dia perlu protein, dan protein lebih banyak didapat dari binatang atau dari satwa gitu. Dia mulai berpikir untuk tidak selalu berburu, tapi juga mulai membuat peliharaan. Jadi satwa liar akan terbagi nih menjadi dua. Ada satwa yang liar, tetap liar, dan ada satwa yang didomestikasi atau jadi satwa rumah gitu. Supaya dari zaman dulunya orang tuh nggak capek-capek berburu, tapi dia bisa ngambil ke kebun belakang gitu kan ya. Ada ayam, ada kucing gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa satwa ini kemudian
ada yang dimanfaatkan oleh manusia dan hampir semua harusnya dimanfaatkan oleh manusia gitu ya. Hanya fungsi dan perannya beda. Kalau satwa liar itu versi kami adalah satwa yang memang selalu punya sifat keliaran walaupun sudah didekati oleh manusia. Tapi kalau satwa domestik atau satwa di rumah, sifat keliarannya itu kemudian hilang. Dan akhirnya dia kalau kita minta, kita panggil nama. Biasanya kan saking deketnya nih, kita panggil nama tuh. Ada kucing, di rumah juga ada kucing, namanya Uci gitu. Kalau kita panggil Uci dia noleh gitu. Kalau ular kebetulan dia walaupun sudah lama di rumah kita panggil misalnya siapa ya, Gonzo gitu, nggak noleh tuh, gitu. Jadi dan satwa liar dari kecil sampai besar dia akan tetap melakukan aktivitas keliarannya walaupun dia di rumah, tapi kalau dia udah kelamaan di rumah belum tentu dia bisa kita lepas liarkan karena pasti sudah berubah perilaku ya, gitu. Jadi kalau versi saya dulunya semua satwa adalah satwa liar, tapi kemudian karena manusia membutuhkan bahan makanan yang bersifat protein gitu, akhirnya beberapa satwa liar didomestikasi turun-temurun dan dekat dengan kita, sementara ada satwa-satwa lain yang tidak mungkin bisa didomestikasi. Gitu barangkali. Berarti kalau misalnya perbedaannya sebenarnya sama satwa kayak kucing bukan liar ya Bu ya? Walaupun mungkin ada kucing liar. Ada kucing liar, tapi kita menyebutnya kucing feral. Kucing feral adalah kucing domestik yang dilepas liar. Jadi jadilah dia kucing jalanan. Kucing garong kalau di sini disebutnya ya gitu. Kucing garong ya Bu. Kucing garong. Berarti perbedaannya cukup kelihatan sebenarnya ya Bu, dari habitat hidupnya juga yang nggak dekat sama manusia juga bisa disebut dengan liar kayak monyet. Monyet pun walaupun dekat dengan manusia tapi ada berbatas ya Bu ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada orang pelihara monyet juga pasti dia sadar monyet tuh nggak seperti yang kita lihat di medsos. Jadi yang di medsos kan kayaknya bisa ngasuh anak, bisa nyuci piring, bisa apa. Kenyataannya nggak gitu. Jadi walaupun dia ada dalam dekat dengan manusia, sifat keliarannya tetap. Nah, tapi Ibu tadi kan sudah dijelaskan bedanya satwa liar dan juga satwa domestik. Tapi kalau misalnya sebenarnya ya, karena kan udah terbagi nih Bu, kalau nggak ada satwa liar, emang kenapa Bu? Apakah hidup kita akan berbahaya? Atau apakah ada sesuatu besar yang akan terjadi ketika mereka nggak ada? Nggak ada, ketika mereka punah gitu ya. Kan bahaya, kadang-kadang satwa liar tuh berbahaya gitu. Misalnya buaya, harimau gitu kan berbahaya gitu. Terus kalau mereka berbahaya, wajar dong kalau kita bunuh aja gitu. Ular misalnya. Padahal kan kita bicara lagi-lagi ekosistem atau rantai makanan. Kalau satwa liar nggak ada, pasti ada kepincangan. Contoh nih, kalau kita kan takut sama ular ya. Ketika kita takut sama ular, ada ular lewat, tabok, bacok, bunuh gitu ya. Padahal dia mungkin sedang mencari makannya. Apa makanannya? Tikus. Nah tikus itu kan makanin padi, makanin bahan pangan manusia lah gitu. Dan kalau akhirnya ular punah, tikus merajalela, panen pasti gagal. Terus manusia tetap nggak bisa makan lagi kan gitu. Karena jadi kalau satu satwa liar punah, dia rentetannya panjang yang akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Gitu. Tapi ya kita bisa melihat banyak lah ya kematian atau kepunahan satu satwa akan menimbulkan kepincangan. Nah, sementara kepunahan itu sendiri seringkali tidak disadari. Betul. Jadi lebih sulit lagi sebetulnya. Jadi mungkin bukan besok ya Bu, tapi besok bisa ada dampaknya ketika satwa liar itu nggak ada. Betul gitu ya Bu? Betul. Bahkan serangga terkecil. Ketika serangga kan satwa liar ya gitu. Ketika serangga itu punah, kalau Einstein bilang ya waktu manusia tinggal 4 bulan. Karena tidak ada penyerbukan. Oh, berarti kayak lebah gitu ya Bu ya? Misalnya lebah habis nih, karena polusi misalnya, kan kita nggak sengaja ya bikin polusi. Atau pestisida yang masif gitu ya, kena gitu. Kemudian punah, ya udah siap-siap aja 4 bulan kemudian kita nggak akan dapat bahan makanan. Gitu. Oke Bu, tapi mungkin kita sedikit melihat fakta yang sekarang ada di lapangan ya Bu, mungkin kondisi satwa liar saat ini. Kalau dari Ibu sendiri pasti Ibu melakukan observasi dan pengamatan ya Bu, mungkin melalui media atau mungkin desas-desus akademisi. Ada berbisik-bisik tetangga gitu. Gitu. Sebenarnya mungkin apa yang Ibu lihat dari kondisi satwa liar dan juga mungkin habitatnya di Indonesia saat ini? Yang pertama kalau saya lihat orang Indonesia, baik itu masyarakatnya maupun pemerintahnya,
itu tidak menganggap satwa liar itu segitu pentingnya. Gitu. Karena kalau kita lihat dari mulai adu jangkrik, adu ayam, adu domba, adu sapi karapan gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa manusia itu di Indonesia ini sering memanfaatkan kekuasaannya dia sebagai manusia atau makhluk utama dan menganggap satwa-satwa baik domestik maupun liar itu sebagai satwa nomor sekian, gitu, makhluk nomor sekian. Akhirnya penghargaan buat mereka nggak ada. Dalam konteks birokrasi nih misalnya, pemerintah kita ada perlindungan, tapi juga ada peraturan yang mengizinkan satwa-satwa itu dipelihara sebagai hobi. Satu PR atau pekerjaan rumah buat teman-teman yang punya kepedulian untuk melestarikan satwa. Jadi berat kan bebannya gitu. Karena tidak didukung oleh sistem sosial tadi gitu. Jadi ya lumayan lah ya pekerjaannya gitu. Berarti mungkin peraturannya juga ya Bu yang sekarang, walaupun sekarang ada undang-undang baru Bu, tapi kalau misalnya dari Ibu sendiri apakah ngikuti juga perkembangan undang-undang baru itu? Betul, dan saya kira undang-undangnya belum komplit ya gitu. Karena kembali lagi apa sih yang mau dicari gitu. Kita bicara undang-undang tuh sebagai sebuah landasan legal. Tapi kita nggak masukin itu ke dalam dunia pendidikan kita. Misalnya di sekitar kita ini kebetulan nggak ada suara burung. Biasanya suka ada burung. Nah, biasanya saya suka nanya tuh ke anak-anak, tahu nggak itu suara burung apa? Gitu. Nggak tahu. Nah itu tuh burung yang deket sama kita aja kita nggak tahu gitu loh. Terus ada ular apa di sekitar kita ini gitu. Sering lihat ular nggak? Pernah Bu, pernah lihat. Tapi ular apa yang kalian tahu? Nggak ada gitu ya kan, memang pendidikannya nggak ada. Padahal untuk menghargai satwa liar di Indonesia dan kita menjaganya dalam konteks konservasi gitu, kan harus kenal dulu ya. Gitu. Kalau nggak kenal, kan tak kenal maka tak sayang. Bu. Tak sayang tak jadi cinta gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya malah jadi cinta yang salah gitu. Diambil, dipelihara, udah aja akhirnya menyiksa si satwa itu karena dia harusnya punya peran dan fungsi di alam, diambil oleh manusia, dimasukin kurungan hanya untuk dipelong, diliatin. Nah gitu. Jadilah dia nggak lama mati, stres gitu. Kasian banget ya sebenarnya. Sebenarnya. Kasian banget. Padahal orang-orang mungkin menyebutnya sebagai cinta ya Bu ya. Ini udah masuk genre romance nih kayaknya. Orang-orang menyebutnya cinta, tapi mungkin itu cinta yang salah. Cinta yang salah. Kan cinta tak harus memiliki. Aduh, itu patah hati nggak ya? Tapi kayaknya untuk saat ini cukup menguntungkan ya Bu kalau cinta tak harus memiliki bagi satwa. Betul, karena mereka sebetulnya bisa lebih bebas dan harus dijaga habitatnya. Lah sekarang habitatnya pun dikurangi dari cagar alam jadi taman wisata alam. Nah, itu kan semakin mempersempit ya ruang hidupnya satwa. Nggak heran banyak konflik antara manusia dengan satwa liar. Gitu. Berarti mungkin dari pandangan Ibu dari tadi yang Ibu ceritakan ada beberapa problem ya di negara ini. Tapi sebenarnya apa aja sih Bu ancaman-ancaman dari satwa liar itu? Khususnya di negara kita ini ya untuk satwa-satwa endemik. Terutama kalau kita lihat deforestasi itu jelas. Dari deforestasi itu ada perburuan, ada perdagangan ilegal, dan yang paling parah juga adalah masuknya satwa liar dari luar ke dalam. Invasi, satwa impor. Nah, bagaimana kita bisa menemukan? Saya loh pernah menemukan ular Gabon Viper yang bukan asli endemik orang Indonesia. Itu keliaran di dekat rumah kayaknya. Ular itu piaraan seseorang, lepas, dipukul, mungkin dikira mati gitu, terus tapi ularnya pergi. Dan nyampe lah ke rumah saya. Untung waktu itu tidak ada yang digigit karena tidak ada anti bisa ular itu di Indonesia gitu. Nah ini makin berbahaya dalam beberapa konteks ya. Pemeliharaan misalnya influencer yang kemudian memelihara harimau. Kan nggak banyak orang tahu itu bukan harimau Sumatera, itu harimau Benggala gitu. Apakah boleh dipelihara oleh orang awam seperti kita misalnya? Tapi banyak kemudian yang menyatakan bahwa kalau dia bisa kenapa enggak? Saya kan punya duit juga. Lo punya duit, lo punya kuasa. Karena nggak boleh begitu mestinya dalam konteks konservasi gitu. Gitu kira-kira. Jadi kesannya jadi kayak ini ya Bu, mungkin ketika orang lihat, mungkin tadi sedikit dibahas juga, orang memelihara sesuatu, terus orang lihat kemudian, kayaknya bagus ya, saya mau pelihara, tapi kayaknya saya nggak bisa yang itu, saya mau pelihara yang lain. Tetap satwa liar, itu juga salah satu, apa ya namanya,
lingkaran setan dalam pemeliharaan termasuk perdagangan dan perburuan satwa liar betul ya Bu banget, ya. betul banget. Dan itu akan mempersulit konservasi ya. Betul. Karena begitu dia dipelihara sama kita kan nggak mungkin gampang dilepas juga. Betul. Contoh adalah saya banyak cerita soal reptil nih jadinya. Oh iya, boleh Bu. Boleh. misalnya ada pemelihara dia pergi kemana beli bayi buaya gitu. Oke. Berapa sih harganya? 300.000, jangan dibeli, jangan beli. Ini Itu contoh-contoh aja. Harga buaya Bu, bayi buaya? Iya, bayi buaya sekitar itu. Lumayan ya. Oke, gitu. lumayan. Dipelihara kecil, gigit nggak masalah. Udah begitu 1 meter, gigit kan bikin tangan putus. Iya. Dilepas. Dan dilepasnya akhirnya nggak jelas di habitatnya, tapi yang penting katanya ada air gitu. Masukin ke sungai, orang lagi nyuci, lagi apa, ngelihat buaya kan kaget. Jadi banyak hal yang harus kita buaya by the way buaya juga itu adalah satwa dilindungi loh. Jadi artinya beli bayi buaya pun nggak boleh gitu, walaupun katanya hasil penangkaran. Nah ini yang jadi berat adalah perdagangan satwa liar itu akhirnya ya atas nama ini hasil budidaya. Iya, penangkaran gitu. ya Bu. Ada sertifikatnya, tapi orang yang peliharanya belum tentu ngerti gimana caranya nanganin dan nggak tahu peran dan fungsi binatang itu di alam seperti apa. Gitu. Ini mungkin perlu jadi syarat baru kali ya Bu dalam pemeliharaan satwa. Karena kan kalau misalnya kita lihat di pasar-pasar hewan, kadang untuk burung ya kasusnya, kadang mereka ngerasa oh udah punya cincin nih di kakinya atau oh ada sertifikat nih boleh punya. Seolah-olah kayak itu hal yang normal, boleh-boleh aja. Padahal kan itu sebenarnya kesannya jadi penangkaran cuma ada bukan untuk melestarikan justru ya Bu, tapi untuk jual beli. Benar, mungkin itu kayaknya harus ada syarat baru kali ya Bu dari pemerintah. Saya kira begitu ya, artinya saya bukan menafikan ya. Kadang-kadang orang yang memelihara dia paham soal perilaku. Tapi kan nggak semua yang pemelihara bisa begitu. Dia paham nggak ketika satwa ini, burung lah tadi misalnya, dia bukan yang diambil dari alam langsung, tapi sudah turunan keberapa gitu ya. Itu kan nggak bisa dilepas liar jelas. Nah kalau dia pada suatu ketika ngasih makan, lupa nutup kandang, lepas nih. Sebentar juga mati. Iya, karena dia kelaparan. Kan sayang juga, kasihan gitu. Salah satu yang saya khawatirkan adalah tren. Dulu ada tren pemeliharaan musang. Musang dijual banyak gitu. Tren itu berakhir, musang masih banyak nggak kejual, ya udah dilepas. Kan kasihan jadinya, dia juga cepet mati juga. Gitu. Itu kayaknya pemeliharaan nggak bertanggung jawab ya Bu, FOMO aja betul, kayaknya. Betul. FOMO, ikut-ikutan, lihat ada yang melihara ini pengen ikut. Betul, kayaknya lucu gitu. Yang sekarang lagi ramai kan pemeliharaan monyet ekor panjang. Betul, itu. Kasihan itu. Nah saya juga pernah mendapatkan keluhan nih dari dinas sosial ceritanya. Jadi ada teman yang di dinas sosial tuh cerita kalau dia habis mengamankan tukang doger monyet. Nah si tukang doger monyet itu kan kalau dinas sosial kan mengurusi manusianya. Monyetnya dikemanain? BKSDA nggak terima karena bukan satwa dilindungi. Ditaruhlah di garasi. Si monyet ini kan tanpa kurungan tuh, dia cuma ada rantai aja. Wah itu kan 2 orang ya, jadi 2 monyet kan di dalam situ. Wah besoknya kata dia itu semua barang yang ada di dalam garasi hancur. Dilempar-lempar, dia manjat-manjat, kan kembali ke sifat liarnya tadi. Betul. Apalagi nggak ada orang yang akan menyiksa dia gitu ya. Jadi dia bereksplorasi. Terus dia nanya ini gimana saya bawa ke kebun binatang nggak bisa karena sudah terlalu banyak di kebun binatang. Nggak diterima. Jadi mau dilepas juga saya nggak tahu harus seperti apa ngelepasnya. Jadi teman-teman yang pemelihara tolong ya bertanggung jawab gitu, dikit-dikit lah setidaknya. Jangan kebawa tren. Kalau kata media sosial monyet itu lucu dan bisa disuruh, jangan percaya. Itu cuman kebutuhan konten. Betul. Gitu. Jangan cuma maunya bayinya aja. Mereka juga kan kayak kita yang tumbuh besar ya Bu ya. Kadang kan kayak gitu kasus buaya, kasus pemeliharaan monyet. Ketika udah gede mereka yang kewalahan karena mulai makin liar kan. Betul. Dan akhirnya dilepas sembarangan. Dan kita juga tahu ya kalau bayi monyet diambil, ibunya pasti mati. Ibunya pasti dibunuh ya Bu ya. Ibunya pasti dibunuh karena ibu monyet mirip kayak ibu manusia, pasti melindungi banget. Nah ini yang ada foto di mana ya yang
ada gambar macan tutul bawa gigit ibu monyet sambil menyusui bayinya. Iya. Ya Allah, itu kan kelihatan. Iya kan kasihan kelihatan banget bayi monyet itu sangat bergantung pada ibunya gitu. Jadi ketika ngambil bayi monyet, teman-teman kawan satwa itu harus paham bahwa ketika bayi itu diambil, ibunya pasti mati. Ibunya pasti mati. Saya juga mendapatkan informasi itu dari salah seorang narasumber kami yang kebetulan profesinya pemburu. Jadi langsung dari pemburu ya. Jadi saya tanya, udah nembak apa aja nih gitu. Salah satunya dia nembak monyet, ibu monyet. Terus nggak kasihan waktu itu? Iya, ibu monyetnya udah mati. Anaknya masih ngegandel gitu, masih menyusui. Itu apa ya namanya? Terus saya bilang nggak kasihan waktu itu. Ya waktu itu kasihan. Setelah itu ya udah lupa lagi katanya. Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa melihat hal-hal yang sifatnya sadisme pada ini, hatinya sudah kadang-kadang ya kosong gitu. Betul. Kosong. Sudah mungkin nggak bisa merasakan empatinya mungkin kurang ya Bu, jadinya jatuhnya kalau kayak gitu. Oke. Ibu mungkin tadi kita banyak ngomongin tentang pemeliharaan, terus kemudian pengalaman Ibu juga dengan ular yang beracun itu yang nggak seharusnya. Berbisa. Tapi itu udah diamankan ya Bu? Mati akhirnya, karena kan kita nggak tahu. Jadi waktu itu ceritanya kita nggak tahu itu ular apa. Karena kita cari-cari pun tidak pernah melihat ada ular Gabon yang ada alisnya kan, gitu kayak bertanduk gitu. Nah, suatu ketika ular itu masuk kamar saya di ujung, dia bunyinya udah. Saya lagi baca buku, terus saya tahu ini ularnya pasti masuk gitu. Waktu itu saya belum belajar bagaimana nanganin, jadi sok tahu aja gitu, ambil paralon dan bisa akhirnya masuk. Nah setelah masuk itu kan harusnya ular sejenis itu tuh habitatnya pasir atau apa, ini taruh dekat air. Entah gimana ceritanya suatu ketika kita ketemu udah mati, gitu. Jadi kan saya mikirnya ini ular apa? Untung nggak ada yang gigit loh, nggak ada yang kegigit gitu. Kalau ada yang kegigit, wah kan bahaya, bisanya Gabon Viper yang paling dekat ya di kebun binatang Singapura. Itu jauh sih. Jauh ya, itu paling dekat gitu. Jauh. Itu paling jauh. Semoga sih waktu itu cuma satu itu ya Bu. Takutnya kan lebih dari satu. Betul, karena sekarang kalau kita lihat juga di media sosial ada yang unboxing mamba hitam lah, apalah kan ya Allah. Itu mereka apa nggak mikirin keselamatan diri dan sekitarnya? Betul, ya Bu? kalau lepas untung ke orang yang paham ya. Kalau lepasnya ke masyarakat umum gigit apa gitu. Anak-anak itu kan ngeri ya Bu. Betul. Oke, Ibu mungkin kita masih dalam topik yang sama. Tapi Shahnaz setelah cari-cari nih, ternyata Ibu dulu juga bagian dari Profauna. Betul Ibu? Berapa lama Ibu di sana? 12 tahun. 12 tahun. Itu Lama isu satwa juga dan lingkungan. Isu kan, satwa, ya? betul. Ya, itu. mungkin ada nggak sih Bu cerita yang menarik ataupun kayak ini tidak bisa dilupakan selama belajar? Ya Profauna itu buat saya sekolah ya. Saya belajar banyak juga dari Profauna. Jadi buat saya Profauna itu memang nggak bisa dilupakan. Tapi saya sering selama menjadi anggota Profauna itu banyak betul, banyak pengalaman yang salah satunya ketika ada perburuan macan, tiba-tiba ada pemburu macan yang juga ikut lapor. Saya tahu loh yang berburu itu siapa. Di Jawa? Di Jawa Barat gitu, karena memang lingkup saya kan Jawa Barat ya. Seperti itu. Jadi ketika menjadi anggota Profauna banyak. Begitu menjadi anggota Sioux ada lagi cerita seru. Tapi ini juga soal penyelundupan. Ada kasus penyelundupan beberapa ekor ular yang disimpan di dalam sebuah piala gitu ya, wadah gitu, yang akan diselundupkan ke luar negeri. Jadi dari Jawa Barat itu sudah aman, dikirim ke Jakarta, Jakarta balikin lagi karena catatannya adalah ada makhluk hidup di dalam piala itu. Ketika dibuka oleh kru yang meriksa itu, kaget itu ular, langsung ditutup. Laporlah mereka ke Damkar. Kebetulan Damkar sama kami cukup dekat. Jadi ketika Damkar dapat, tiba-tiba nelpon, Bu, ular-ular yang ini dibawa Ibu aja ya. Aduh, ditaruh di mana itu? Untung bukan ular dilindungi ya. Kalau ular dilindungi saya serahkan aja ke BKSDA. Jadi kayak gitu, ular yang ngeliat, waduh ini bukan ular asli Jawa Barat kebetulan, jadi nggak bisa dilepas ini. Akhirnya dibawa sama teman saya yang memang
dia lebih paham soal perularan ketimbang saya, dibawa ke sana. Ada satu anak ular king cobra akhirnya mati, mungkin karena digigitin juga sama ular-ular lain. Itu semua ularnya berbisa dan eksotis. Anak king cobra, ular yang warnanya biru, itu kan berbisa tinggi. Iya. Akhirnya udah, saya cuman menyimpan itu di rumah sebelum diambil. Akhirnya oleh teman saya dikembalikan ke habitatnya itu di Indonesia Timur ke timur. Jauh kan? Papua sana ya? Enggak sampai. Jadi Jawa Timur ke arah timur. Oke. Nah itu banyak Bali, Jawa Timur, Bali, Lombok kayak gitu banyak. Nah, karena kalau sana memang banyak reptil ya Bu ya? Banyak dan eksotis kan. Nah seperti itu kan saya jadi mikir ini seharusnya pihak yang berwajib itu telusuri gitu. Iya. Tapi karena nggak dianggap penting dan bukan satwa dilindungi ya sudah lewat. Iya. Padahal satwa berbisa kayak ular gitu. Ya bahaya juga kalau ini kan. Dan katanya itu akan dikirim, setahu saya, akan dikirim ke Inggris. Kebayang nggak? Negara yang tidak punya populasi ular di UK itu kan hanya 12 spesies ular yang ada. Satu pit viper, artinya bisanya menengah tidak terlalu tinggi gitu ya. Terus kedatangan satwa-satwa berbisa eksotis dari Indonesia. Iya kalau nggak lepas gitu. Kalau lepas gimana? Jadi invasif juga ya nah, Bu itu ya berarti? kan serem juga gitu. Oke Bu, mungkin kita sedikit move ke, tadi kan kita udah cerita bagaimana permasalahan, terus pengalaman Ibu juga selama ini. Dan sekarang Ibu kan mengajar di komunikasi lingkungan ya Bu? Betul. Prodi atau jurusan? Masih pilihan ya. Satwa-satwa yang nggak pernah dilihat itu akhirnya jadi mitos yang akhirnya dibesar-besarkan gitu. Karena misalnya sekarang gini deh, di Jawa Barat ini kita jarang ngelihat surili, tapi ngelihat surili teh, ih apaan sih itu? Nah, mulai hoaxnya rame gitu. Nah sering kali masyarakat kita tuh hobi banget menyebarkan hoax tadi.